Halo semua, perkenalkan nama saya Nina Farida Titan. Saya Rifki Zohalok Ibrahimi. Saya Kaila Velova. Ini Mulyana, lahir pada 19 Januari 1994. Ia adalah anak sulung dari pasangan Mulia Diana dan Nurlela, serta memiliki seorang adik perempuan bernama Karina Mulyana. Vina berdarah Betawi dari pihak ibu. Vina Mulyana berpendidikan di Universitas Pajajaran, London School of Public Relations, dan sekarang ia memiliki pekerjaan sebagai pegawai BUMN, kreator konten. Tahun aktifnya itu dari 2014 hingga sekarang, dan ia memiliki tinggi yaitu 177 cm. Vina pernah terpilih sebagai delegasi untuk mengikuti ajang Harvard National Model United Nations di Boston, Amerika Serikat pada 13 hingga 18 Februari 2014. Vina Andiani Mulyana lahir pada tanggal 19 Januari 1994. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan Mulia Diana dan Nurlela Andiani. Vina Mulyana adalah anak pertama, yaitu anak sulung dari dua bersaudara. Ia memiliki adik perempuan yang bernama Karina Mulyana. Vina Mulyana seorang konten kreator TikTok dan pegawai BUMN di Mining Industri Indonesia, memiliki sejumlah prestasi dan hobi yang menarik. Ia dikenal karena konten-kontennya yang membahas tips karir kerja dan dunia kerja. Pemenang ABAN NUN Jakarta 2014, Vina meraih gelar NUN Jakarta pada tahun 2014 yang membantunya mendapatkan beasiswa S2 di bidang komunikasi. Best of Learning and Education TikTok Awards Indonesia 2022. Konten edukatifnya tentang karir membuatnya meraih penghargaan di TikTok Awards Indonesia 2022. Hobinya public speaking. Vina memiliki minat dan bakat dalam public speaking yang ia salurkan melalui berbagai kegiatan termasuk mengikuti Abang NUN Jakarta dan menjadi pembicara. Kalian harus lagi ngobrol sama perusahaan. Jadi bukan hanya perusahaan yang boleh nanya ke kamu, tapi kamu juga harus boleh nanya ke perusahaan. Karena namanya proses rekrutmen dan cari kerja itu kan kayak jodoh kan, dua-duanya kan harus sebenarnya penting banget kalau kita tuh punya 3 hal ya. Saya tuh selalu bilang tuh 3C. Yang pertama itu clarity. Jadi banyak profesional muda atau Gen Z gitu ya, itu tuh pertama kali ketika mereka ingin mencari pekerjaan, yang mereka lakukan langsung buat CV, langsung latihan wawancara kerja. Padahal yang pertama kali menurut saya apa yang harus dilakukan, you have to find your clarity first. Kamu mau kemana? Oke, jadi clarity terhadap apa yang kamu tuju. Betul. What do you want? Betul. What do you want? What do you want? Okay. So find it first gitu ya. Kedua, jangan lupa juga untuk meningkatkan competitiveness gitu ya. Jadi kayak punya kompetensi gitu ya, either ikut bootcamp atau ikut organisasi, ikut volunteer dan lain sebagainya. Dan ketiga ini juga paling penting gitu. Nah, aku tuh karena memang HR-nya bidang itu gitu ya, culture, budaya, people, jadi memang sering ngurusinnya itu, jadi training-training, pelatihan-pelatihan gitu. Wow, Vina nih kalau karir profesionalnya di BUMN tuh udah berapa lama sih, Vin? Aku udah total di BUMN mungkin 5 tahunan ya. 5 tahun. 2017 lah. 5 tahun di usia Vina yang 23, betul? 20, sekarang 28 sih. Iya bener dong, gue 28 kurang 5, ayo hitung kan semua kan. Gitu kan, cepat aku tuh kalau hitung-hitungan. Mengawali karir usia 23 di kantor yang mungkin biasanya lebih banyak didominasi oleh Bapak Ibu senior yang sudah 56 tahun. Nah, gimana sih seorang Vina muda pada saat itu masuk ke dunia yang majority sudah banyak sekali orang yang lebih senior banget gitu ya, bisa 2 kali lipat umurnya gitu kan. How you deal with it, Vin? Sebenarnya nggak susah sih gitu ya, karena memang justru karena mereka itu udah lebih senior, jadi mereka itu lebih ngayomi gitu, jadi lebih banyak diajarin dulu awal-awal ya. Dan memang aku merasa punya quote-on-quote privilege waktu itu pertama kali masuk BUMN tuh bisa langsung cukup banyak berdampingan sama Ibu Menteri waktu itu zamannya Ibu Rini Sumarno, terus waktu itu juga bisa kerja bareng sama Pak Wamen BUMN ya, Pak Budi Gunadi Sadikin sebelum beliau jadi Menteri Kesehatan. Jadi memang langsung dikasih lihat secara
eagle views gitu. Gimana sih kemudian korporasi itu bekerja gitu ya, dan jadi punya ilmu lebih banyak sih. Jadi bukan hanya kayak ilmu di bidang sumber daya manusianya, tapi juga di ilmu secara korporasi. Karena memang latar belakang pendidikan kan bukan orang yang manajemen, bukan orang psikologi gitu kan. Jadi akhirnya awal-awal bekerja tuh 1-2 tahun itu akselerasi pengetahuan gitu ya tentang dunia corporate sama dunia profesional ya di sana gitu. Vina dulu kuliahnya ambil jurusan apa sih, Vin? Pertanian ya ini. Wah, jauh ya, lumayan ya. Lumayan banyak viral. Waktu itu juga aku bikin video TikTok tentang ini tuh viral gitu, bahwa ternyata saya itu lulusannya bukan lulusan manajemen, bukan lulusan ekonomi, akuntansi atau psikologi gitu ya, jadi HR, tapi saya dulu lulusannya pertanian. Dan saya merupakan salah satu presiden mahasiswa salah jurusan gitu ya. Tapi memang benar sih, sebenarnya kemarin juga baru baca berita bahwa sebenarnya 70% mahasiswa di Indonesia tuh banyak yang ngerasa salah jurusan. Jadi aku ngerasa bahwa sebenarnya walaupun kamu ngerasa salah jurusan ya bukan berarti it's not the... Yang bilang tuh there's nothing new under the sky. Nggak ada yang baru di bawah langit itu. Jadi semuanya tuh mungkin ibaratnya kayak harus mengadaptasi, meniru, memodifikasi gitu ya. Jadi tetap harus dimodifikasi dengan baik. Menarik nih, berarti tadi kalau misalnya dilihat dari poin-poinnya adalah creative thinking, terus juga tentang collaboration ya, maksudnya antara kayak leadership bersama dengan social influence gitu. Terus juga ada yang critical thinking pun juga ada di sana, dan mengenai dunia digital sekarang ini yang memang harus benar-benar diperhatikan. Nah, saya yakin T-Friends ini nih secara usia nih cukup luas nih ya kan ya. Ada yang mungkin sekarang sudah bekerja, ingin tahu juga mengenai kondisi-kondisi sekarang ini seperti apa.